Di antara semua destinasi di Sumbawa, teman-teman mungkin akan tersihir dengan pesona Teluk Saleh. Perairan Teluk ini menyumbangkan lebih dari 70% potensi perairan budidaya laut di Sumbawa. Teluk Saleh juga dikenal dengan julukan akuarium raksasa dunia. Seluruh area Teluk Saleh dikelilingi oleh terumbu karang serta ikan-ikan karang melimpah. Salah satunya hiu paus. Jumlah wisatawan ke spot hiu paus semakin bertambah dan terus bertambah. Hingga dua teman kami yang kemarin melihat langsung hal yang mengganggu ekosistem hiu paus bersedia untuk bercerita dan berbagi pengalaman di sini. Seperti apa ceritanya? Simak obrolan kami di teman ngobrol episode ancaman untuk hiu paus. Kemarin kan Angga kan pengen banget ngobrol nih. Siap, excited juga karena pasti cerita seru nih gitu kan. Ternyata cerita yang harus kita kenapa kita harus bikin video ini, karena ini supaya menjadi jadi kayak evaluasi lah gitu. Evaluasi supaya sebelum itu kita dengar dulu nih ceritanya dari Imam sama Angga, perjalanan mereka, terus apa yang mereka temui di sana. Nah, Imam kan yang udah sampai 30 kali ke sana kan. Apa baru pertama kali ini ketemu yang keadaan itu, Mam? Tapi ceritain dulu deh keadaannya kayak gimana sih kemarin tuh? Jadi keadaannya itu Mas Haji, Yang pas ke sana kemarin. Kemarin banget ini kan? yang kemarin banget nih baru balik. Belum recovery badan kita ini. Masih agak lemas-lemas ya kan? Masih agak goyang-goyang. Biar lama kita ngobrolinnya kan? Jadi kemarin kita tuh agak resah juga karena udah mulai banyak orang yang ke situ tuh. Kalau masalah banyaknya kan itu malah lebih bagus nggak ya? Bagus untuk di situ. Cuman yang bikin kita resah tuh karena mereka tuh nggak ngikutin SOP. Jadi mereka baru sampai langsung nyemplung, berenang sembarangan. Kan seharusnya kita harus jaga jarak. Ada ininya ya, ada yang ngatur gitu ya. Iya. Mungkin ganti-gantian, nah jangan langsung membeludak di situ. Iya. Itu udah kita yang tadinya udah mulai berenang, terus tiba-tiba kapal datang nyemplung 50. Kapal besar. Pinisi ya, kapal besar. Pinisi. Itu satu kapal berapa isinya? Satu kapal bisa sampai 80 isinya. Gila, itu kan orang-orang pasti penasaran semua itu. Terus waktu itu 3 kapal nyandar ya kemarin tuh ya. 3 ya kalau nggak salah 3 kapal. 3 sama kita jadinya ya, dua kapal besar nyandar. Kalian pakai perahu getek gitu ya? Kita karena kita dari mainland kan, kita dari orang lokal ya. Iya. Terus pas berenang itu mereka hampir 80-90 orang di kawasan hiu paus tuh Mas Haji ya. Itu ada videonya kan ya? Ada videonya nanti kita liatin. Terus salah satu dari teman kita tuh lihat hiu paus nih kena tendang, terus ada yang kena pegang, ada yang sampai mau megang gitu. Terus dia hiu paus nih udah mulai nggak nyaman ya, pindah-pindah dia masih pindah-pindah agak jauh dia dari posisi menjauh dari orang-orang lah karena merasa terancam mungkin nggak nyaman. Akhirnya kita balik lagi ke perahu biar ngurangin kapasitas itu. Kita yang ngalah gitu. Kita yang ngalah. Padahal duluan nyampe. Ya, padahal kita dari jam 4 pagi di situ kita ngalah. Kita tanya jam berapa sih si perahu-perahu ini pergi? Nanti jam 7 pergi kok. Akhirnya mereka pergi, barulah kita turun diving di situ. Nah, kita evaluasi dari kemarin tuh. Pas masuk itu hiunya masih ada masih ya? Untungnya masih, Mas. Kita bisa ngambil video bagus ya pas sepi. Ya, pas terus sepi. Kita, ini Mas Haji, kalau itu ndak diterapin SOP-nya sama teman-teman karena kemarin di tuh situ terlihat banget nggak diterapin ya. Kelihatan banget ndak diterapin. Jadinya orang-orang yang mengerti, yang paham, yang punya hati lah itu pasti itu keadaan yang tidak baik gitu ya. Betul. Tidak membuat tidak nyaman hiu pausnya, juga orang-orangnya gitu kan. Iya. Wow, itu dari mana sih? Tahu nggak? Kapal-kapalnya? Tahu. Tahu ya. Tahu. Cuman kita kan udah mungkin kalau untuk melarang tuh agak susah. Iya. Mungkin paling bagus kita terapin SOP.
Betul. Harapannya pemerintah daerah sana tuh bisa nerapin SO, malah jaga jarak dengan si hiu. Betul. Kalau memang mereka nggak bisa nyetop orang datang ke datang. situ, ya minimal terapin SOP-nya lah. Mungkin berganti-gantian. Gantian gitu ya. 10 orang dulu. Iya, bahaya juga kan. Ini tahun depan nih udah nggak ada hiu kalau tetap Betul. kalau tetap ini nggak diterapin SOP-nya. Terus tahun ini tuh ada event MXGP kalau nggak salah ya. Tahun ini tuh event MXGP di Sumbawa. Nah, teman-teman agent di Sumbawa itu branding utamanya whale shark. Itu pasti akan masif mereka datang ke situ tuh. Betul. Kalau SOP itu belum diterapin sampai event MXGP itu habis. Kemungkinan mereka nggak muncul lagi hiunya. Karena mereka nggak nyaman ya. Iya, Mas, udah. Dari saya dari 2017 tuh udah di situ, Mas ya. 2017 tuh hiu itu masyarakat nih belum nyatu sama si hiu, masih diusir-usir karena dulu kayak mereka tuh hama gitu ya. ya Dengar cerita sih dari kakek-kakek nenek dulu tuh ada hiu besar, hiu paus gitu ternyata yang suka makan-makanin ini ya. hasil tangkap nelayan. Iya, yang udang-udang kecil buat bikin masin itu kan. Terus kadang masuk jaring. Terus itu dikeluarin sama nelayan dari jaring, ikannya ikut keluar gitu-gitu dulu, Mas. Dan baru tahun kapan ya itu mulai ini ya, mulai orang-orang tuh masyarakat tuh sadar bahwa ini potensi gitu. Jadi ekowisata tuh kalau nggak salah 2018. 2018 sudah mulai ini dikenal jadi ekowisata. Sampai sekarang. Nah, dari 2018 tuh sampai sekarang tuh kemunculannya udah berkurang nih, Mas. Oh iya, udah jelas ada berkurang ya? Udah berkurang. Dari tahun ke tahun tuh dia udah berkurang populasinya. Takutnya nanti kalau jangan sampai dia hilang total. Betul. Kalau kita enggak Dan saya belum kesana. Wah, ini harus jadi perhatian banget nih buat apa pemerintah gitu ya, buat ini, karena memang sih kebanyakan ya apa-apa itu kadang dipromosiin tapi nggak disiapin gitu untuk kemungkinan terburuknya tuh bagaimana gitu. Benar. Kita nggak mungkin kan menutup akses banyak orang karena dipromosiin kan, pasti banyak orang yang ke situ. Cuman ini kan makhluk hidup ya. Iya. Ini makhluk hidup yang punya rasa nyaman dan tidak nyaman, dan itu harus dilihat gitu, harus antisipasi gimana kalau dia nggak nyaman bagaimana gitu. Iya. Berarti paling tepat gitu sih SOP tadi. SOP itu biar dia berkelanjutan lah. Saya tahu nanti kan setelah ada SOP bisa kedepannya itu kayak naik Rinjani lah. Iya. Kayak naik Rinjani pakai aplikasi itu berapa Rinjani, orang nih kuotanya ada gitu. Kuotanya per hari ya, betul. Iya. Kayak visitor management system gitu. Iya, Ini kan betul. kedetek dia kapan dia harus naik, Kapan harus naik, ya berapa lama dia harus ada di situ gitu. Padahal ya kalau kita ngelihat si whale shark itu harusnya dia jadi pemantik gitu untuk ekosistem wisata yang di sana. Iya, jadi dia iya, bukan cuma dia doang yang akan naik, Iya. tapi juga di sekitarnya kan. Harusnya ada histori lain yang bakal diangkat di Betul. sana itu. Jangan sampai sebelum histori-histori lain tuh muncul, whale shark-nya udah keburu nggak ada. Itu udah. Kita ke sana itu. ke apa lokasi bagian tuh 50-50 maka. 50-50 Antara ya. ada, apa nggak ada. Oh, gitu. jadi kemungkinan dia akan muncul itu udah ya udah berdoa aja gitu Iya, dia kalau gitu. aja itu. Itu memang harus subuh gitu ya munculnya. Ya. Kenapa kita harus subuh berangkat tuh, Mas Aji? Jadi nelayan ini nurunin jaring sorenya. Nurunin jaring itu kurang lebih 25 meter kedalamannya. Pukat gitu ya. Ya, terus pagi jam 5 itu dia naikin jaring nih. Pas dia naikin jaring si nelayan, whale shark ini ngikutin jaring yang naik itu karena ada ikan-ikan yang jatuh udang-udang dari itu. lubang-lubang jaring. Jadi dia ngambil-ngambilin yang Ya, kececer gitu ya. Betul, sampai dia ke permukaan. Nah, setelah jaring-jaring itu naik ke kapal, si whale shark ini masih berenang di situ. ngabisin sisa-sisa udang tadi. Oke, jadi itu yang dimanfaatkan oleh wisatawan buat foto-foto di situ. Ketika wisatawan datang, terus udang yang di permukaan itu udah mulai habis. Si nelayan kadang ngelemparin lagi biar si whale shark nih Biar nggak diam. langsung turun ya, biar dia diam di 5 meter permukaan. Lokasinya tetap di situ ya. Ya di sekitaran B itu. Pokoknya ada ini ya, areanya gitu ya. Dia ada sekitar 20 bagan di situ. Jadi dia kemunculannya di beda-beda tempat. Nggak di situ terus.
Jadi kita berangkat pagi itu Mas Haji kemungkinan kita tidak ketemu di bagan pertama, jadi ada di bagan kedua. Ada waktu kita cari lagi di bagan berikutnya. Dan ekosistem di dalam situ juga berarti harus dijaga banget, Iya. kayak udang, ikan-ikan dan lain-lain itu kan. Karena emang dia daya tariknya whale shark ini ya itu Udang gitu yang rebon bikin itu. dia Udang rebon itu yang rebon dia jadi masin. kejar. Salah satu makanan favoritnya itu. Iya, semua Setelah berkaitan ya. Iya, setelah plankton. Berarti kesamaan saya sama whale shark tuh itu. Masin. Suka masin. Masin. Makanya tadi tak bilang sama enggak, Mas aja ada mangganya enggak? Buat apa Mam? Oh, colet sama masin tuh enak sekali saya bilang. Betul. Kita minta mangga tetangga. Yuk, ente ngidam katanya. Lain dari idam. Jadi gitu ya. Kita lihat videonya yuk, kita reaction yuk. Boleh. Ntar kita taruh buat teman-teman juga lihat. Mau apa kan teman-teman lihat kan? Siap. Ini yang drone Jati ya? Ya. Ya. Bapak 2 anak gitu. Asik. Nama anak kita sama lagi. Nama anaknya sama. Cerita kemarin ya. Yuk. Nah, kita di tengah tuh Mas Haji. Hmm. Kita udah mulai naik tuh. Nah ini perahu Iya. kalian yang di tengah ya. Iya. Ini udah kayak Kecil. korban kapal Titanic ini. Iya. Tadi jepit. Iya. Perahu kita kecil banget. Ya ampun, ini besar banget ini finishingnya. Aduh. Nah ini bagangnya ya. Iya, itu bagiannya. Ini bagang yang 1 apa 2 nih? Bagan pertama, bagan Pertama. 1 ya. Iya. Itu lihat di pinggir-pinggir sini nih. Di Lah, bawah ini. lah. Yang paling Ini bawah. masih banyak nih yang di sebelah Iya. sini. Oh yang di wilayah atas ini masih banyak ya, di bawah masih juga. Ada. Iya, di bawah. Itu berapa ekor sih dia? Dia kemarin munculnya 5 5 ekor. Sebenarnya di data nggak ada berapa di situ? yang didata. Mm-mm. Jadi yang sudah ke tagging tuh 70-an. Wow. Nah, sempat muncul yang enggak ada tagging. Jadi kemungkinan Kemungkinan lebih dari 70 dan kemungkinan waktu itu lagi di ini belum datang ya. Ya. Terus sempat dimonitoring dia keberadaannya tuh Mas Haji. Jadi selama 2 bulan tuh salah satu dari whale shark itu keluar dari bay itu sampai ke laut Australia. Nah dia bisa balik lagi ke tempat itu, ke bay, ke Selok Saleh. Iya. Kalau kita diagnosa teluknya tuh enggak ya, dia kayak tertutup gitu Mas. Kalau dia keluar atau kalau dia masuk susah keluar. Atau kalau dia keluar nggak mungkin Nggak mungkin masuk. masuk. Tapi ini tuh nyata bisa dia balik lagi. Itu Dari hasil udah bikin nggak monitoring. masuk tuh karena kayak ada dataran rendah itu apa? Perairan yang dangkal gitu ya? Iya. Oh, Oke. Keren tuh, gokil. gokil. Kebetulan Imam kenapa dia tahu itu karena kan sering ikut kegiatan. Iya. Makanya Dive gitu. saya kalau misalnya orang yang baru pertama kali datang terus shock mungkin masihlah kita belum terlalu percaya atau perlu dikaji lagi. Tapi kan Imam udah berkali-kali kan ke sana dan udah Dari udah- awal dia Iya. bermusuhan sama nelayan sampai jadi bersahabat sama nelayan. Iya, Kan sekarang kan sudah bersahabat. Orang asli sana ya. Jadi Mas Haji, Beliau ini orang asli Empang. saya lahir di Jotang. Jadi Saya Jotang, waktu Serius? serius, saya waktu kecil tinggal sama nenek. Berarti Sumbawa nih ceritanya. Bawa, jadi SD itu di Jotang, tinggal sama nenek, SD sama nenek. Nah waktu libur hari Minggu balik SD itu ikut jualan sayur ke Labu Jambu itu. Labu Jambu itu ya. Ke Labu Jambu itu depan SD, kelat tikar nenek nih, kelat tikar, terus dia keluarin jualan-jualan sayurnya. Iya. Kalau udah jam 9, jam 10 udah nggak ada orang belanja, kita keliling, saya bantu tenteng. Oh, keliling Keranjang di nawarin. kampung tempat hiu paus sekarang ini, makanya saya Masya Allah, sekarang udah jadi Udah ekowisata, jadi terus saya ekowisata. jadi penyelam tuh lebih semangat, Lebih dekat. saya meropos. Ngerasanya lebih dekat kan? Betul. Terus ketika lihat sekarang udah, wah ini akan punah, akan ini. Sedih kan jadinya. Iya. Berangkat dari situ kan rasa peduli kita tuh otomatis ya, itu otomatis muncul dan makanya aku pas dengar cerita yang ini, wah masalah baru lagi nih gitu. Kalau yang kemarin mungkin udah fix ya, masalah baru lagi gitu kan. Nah, kayak yang kemarin itu, apakah itu dari Pokdarus atau apalah yang ngurus itu belum ada SOP atau dari kapal yang datang itu nggak memedulikan itu atau gimana itu? Jadi kita tanya kemarin di bendahara desa, karena kita pakai bendahara desa itu Mas, kayak BUMDesnya. BUMDes. Kita tanya, ini udah ada SOP nggak Pak untuk ininya? Kapal-kapal Bagaimana masuk, ketemu ya, hiunya gimana cara berenang? Udah ada Mas, cuman kita coba terapin teman-teman agent tuh ini apa namanya operator di sana itu
nangkapnya ngelarang ekowisata hiu itu, bukannya melarang, kita terapin SOP itu untuk keberlanjutannya ekowisata hiu. Mereka menerapkan SOP tapi ditangkap itu dilarang, Dilarang gitu ya. Nggak bagus sih. Kurang gitu. sosialisasi sih kalau menurut kita, nggak ya? Iya betul. Benar. Minimal tuh bikin apa ya, FGD lah gitu. Ya, Jadi bahas itu harus secepatnya sih. Betul. ya karena Event kan jalan, dan itu sosialisasi Tiga tuh bulan. nggak bisa seminggu 2 minggu itu. ya Harus banyak gitu. Jadi semua yang punya akun-akun official misalnya kan harus dimanfaatkan, official pariwisata lah misalnya. Itu semua harus angkat isu itu gitu. Iya betul. penting untuk keberlangsungan hidup sih Penting banget itu. hiu paus. Bisa Makanya hilang saya aja. ngelihat datang baru pertama gitu ke sana kan ke Empang. Ya, Ya itu maskotnya Empang itu whale shark. welcak Ya, maksudnya. kita kan nginepnya waktu itu di kantor desa ya. Iya, Kantor desa. karena hotelnya memang penuh ya. Memang penuh. Nah itu lagi Emang tuh, penuh. jadi masalah lagi tuh nanti tuh. Hotel harus banyak, minimal penginapan warga lah Iya, gitu. iya. Ya asik kalau penginapan warga ya. Iya. Dulu malah gitu kita. Wisatawan, iya. Jadi experience-nya tuh dapat gitu. Iya, hidup bersama local people gitu kan. Benar. Makanya sayang sekali kalau kapal-kapal finisi datang itu jauh gitu Cuman buat itu doang ya. cuman buat Dia nggak website bisa juga. menikmati hal lain lebih menarik dari Ya. itu gitu. Kita kemarin itu kan datang ke sana ke Bagan. Ke Bagan itu kita jam 4.30 ya, jam 4 lah ya. Mm-mm. Nyari-nyari kita nunggu si nelayan ngangkat jaring sampai sekitar jam berapa itu ya, kita ketemu whale shark. Jam 4 lah ketemu whale shark. Jam 4 kita ketemu whale shark itu, kita ngeliat sampai kita nunggu macam. Nah setelah itu kita ngobrol juga sama kaptennya kayak gimana historinya si hiu paus, kayak gimana bentuk penerimaannya gitu, perbandingannya hasil tangkapan yang dulu sama yang sekarang seperti apa gitu, sambil kita makan di Bagan. Iya, gitu, sambil asik. ngobrol. Iya, sambil kita, jadi kan experience-nya tuh dapat Ya. gitu. Apa yang kita mau cari itu Iya. semata-mata bukan si ini Bukan apa, ngeliat iya, doang, iya. tapi Ngeliat ada aja. cerita, ada Iya. info-info lain yang lebih menarik. dan itu Dan saya tidak ikut. keren. Angga ngasih tau ya, saya mau ke ini hari Kamis ya. Kayak bercanda gitu. Ini kan perjalanan jauh kan ya. Iya. Terus dia ngasih tau kayak mau pergi ke Gunung Sari gitu. Wah, asik sih saya bilang. Gue pas lihat story-nya kalian itu gila ini. Gokil, saya kaget. Pengalaman pertama itu berenang sama ikan sebesar itu. 7 meter Mas Haji. Wah. Jadi kan si nelayan ini Mas, dia pertama ada lampu di sana tuh, di Bagan itu lampu dulu untuk memancing. Oh ini, iya kedatangan iya apa, iya iya iya. ikan kecil itu. Heeh. Tambah dia dinaikin tambah dia mau dijaring gitu. Tambah dikecilin dia lampunya, Lampunya. ininya apa namanya? Skalanya. Skalanya Skalanya. tuh. Tambah kecil lalu mati itu kan. Lampu tuh mati dari yang besar gitu kan. Banyak lampu mati satu sampai ke center gitu. Iya. Jadi si ikan yang Kecil. dijaring itu Kumpul ikan dia di kecil tuh cahaya jadi satu kumpul tuh. kan. Oh, tadinya dia datang ke cahaya yang lebih besar terus merapat Iya. gitu ya. Nah itu kan waktu itu mati itu Mas, gelap kan jadinya di tengah laut tuh gelap. Kita pencahayaan tuh cuman ini kan bulan gitu Iya. kan. Iya iya, cahaya Dan dari langit sama lah. HP. Karena dilarang juga sama si nelayan, udah nggak Iya. bisa nyalain ini HP, nggak usah center. Takutnya nyebar cahayanya Mas. Iya. Hmm. Tiba-tiba di sebelah perahu tuh Whale shark. hitam pekat gitu. Oh, gimana perasaan saya tuh? Langsung apa itu? Shock gitu yang pertama kesana itu kan langsung kebayang film-film itu, Iya. hiu itu. Imam berdiri, whale shark. Sayup-sayup kan kedengeran suara kita karena ngantuk di kapal. Whale shark apa white shark gitu. Kan great white shark tuh yang predator tuh kan Mas. Whale shark apa white shark? Whale shark. Oh, kalau yang white yang predator ya? Ya itu di perairan dingin sih, dia di Australia banyak. Wah itu besar sekali di sebelah perahu nelayan yang kecil. Goyangnya keras sekali. Di samping
gimana enggak tanya tuh pertama wah, tapi begitu pagi itu ngelihat wah ini dia yang tadi. Gimana kira-kira nih langkah kira-kira yang harus pihak-pihak terkait ambil nih? Mungkin mulai dari desa mungkin gitu ya? Iya. Pengelolanya, terus mengajukan kemana gitu kan untuk menerapkan itu, atau emang dari desa sendiri mengajukan SOP itu kemudian di-share gitu, share ke semua pihak, terutama yang travel ya. Iya. Kan mereka sudah punya mitra, pastinya udah punya mitra yang berkunjung ke sana, Mas. Nah, itu ya SOP itu yang mereka terapin ke mitra kerjanya mereka. Otomatis nanti si guide tour nih atau si mitra ini akan briefing tamunya sebelum mereka turun. Betul. Ya kayak di mana-mana kan kalau kita ke tempat wisata briefing dulu. Ya. Begini ya teman-teman, sebelum ini gitu kan. Ini kalau kita lihat videonya tadi tuh kayak anak kecil turun ke kolam itu loh. Iya. Pada ngambang aja gitu. Mau kita mau turun itu di bawah itu pantat semua. Kita mau snorkel Itu dari luar negeri. Iya. Ya, rata-rata. Makanya kalau kita ngeliat di ini apa tempat wisata yang sudah kayak Borobudur atau Ya. Pulau Komodo gitu kan, akhirnya dia di segmentasikan, maksudnya Akhirnya dijaga ketat dengan aturan-aturan yang super ketat dan mahal. Iya. Kalau kita bayangin misal Komodo itu dia masuk ke ini kategori hewan purba. Sayang sekali kan kalau kita datang berkunjung berwisata tapi tidak taatin SOP. Betul. Kan keberlangsungan hidup hewan-hewan itu kan iya, karena kan sejatinya kita juga kan alam ya. Iya. Manusia itu sejatinya dari alam. Jadi gimana keberlangsungan alam itu kita juga harus ambil di sana, harus aware. Ya biar pengalamannya dia bisa dilihat, dinikmati juga sama anak cucunya bener. besok gitu kan. Jangan cuma cerita doang kan. Iya. Kalau nggak salah kan dia sebenarnya si whale shark ini dia ini ya migrasi modelnya. Iya, dia Dia migrasi. populasinya Sebenarnya kan dia nggak migrasi. tetap ya. Nggak netap katanya. Cuman karena mungkin terkurung kayaknya di sana. Terkurung terus Iya, karena dapat itu kan kayak makanan akuarium favorit. dunia kan kata Teluk Saleh itu kan. Teluk Saleh. Ya. Mas Dinar bilang apa kemarin tuh Teluk Saleh itu Salah satu ini akan dijadikan kawasan konservasi. Karena dia tuh kawasan laut terbagus di Terbaik, NTB, terbaik di NTB. Oh. Cuman PR-nya Mas Dinar sekarang karena banyak ini ya, banyak tambak udang. Takutnya bertentangan konservasi sama tambak udang. Pencemaran ini. Limbah dari tambak Iya. itu ke laut ya. Kalau saat ini Teluk Saleh tuh lagi terbaik dia di NTB. keren bro. Itu yang dieksplor itu untuk yang sekarang mungkin masih yang lebih dominan ya ke hiu pausnya. Itu belum lagi yang Lain-lain. Artinya lain-lain ya. kalau dia banyak hewan-hewan apa makanan si Hiu paus. hiu paus artinya masih banyak, masih asri kan di sana. Masih asri ya. Masih asri artinya ekosistemnya masih Iya, bagus. lah di sana. Iya, karena bayangkan setiap hari kan nelayan itu Iya banyak bagan. nangkap di sana. ini kan udang itu kan. Kalau kita nanya, saya sempat nanya dulu di Ampenan, nelayan Ampenan, mereka itu udah ndak nyari ikan di ini. Di sekitar sini, lautnya dia, iya. bukan. Dia Udah ngambil di keluar. Iya. Karena apa? Gitu. Udah rusak ya lingkungannya. Sayang. Betul. Ya rusak itu bukan cuman karena dibom atau apa ya. Tapi karena mungkin manusia udah banyak di situ juga bikin gak nyaman kan. Mulai sampah, Iya. Iya. limbah ini itu. Perhatikan lah sampah-sampahnya. Betul. Banyak sampah yang datang ke laut kalau katanya ini quotes yang di film ini Pulau Plastik itu. Jadi ada satu profesor peneliti itu yang dia prediksi sumber makanan paling banyak di 2050 lah gitu. Itu berasal dari laut. Makanan dari laut. Sumber makanan itu paling banyak dari laut. Iya. Kalau laut kita dipenuhi dengan plastik, dengan kotoran apa, kita mau makan apa gitu.
makan plastik gitu. Iya. Ikan makan plastik, Ikan makan kita makan plastik. ikan. Iya kan? Jadi berkaitan semua tuh. Iya. Kaitan semua. Kembali lagi ke manusianya. Ya kalau kembali ke manusia yang membuang sampah sembarangan sih nggak apa-apa ya. Ini kayak Kayak Andi semua kan? orang. Iya, iya. Iya. Kayak Andi itu. Kayak Andi kan karena ibunya kan makan ikan kan. Karena dapat informasi kalau ibu hamil tuh harus banyak makan ikan kan supaya Iya. pintar kan. Jadi dia makanlah ikan banyak-banyak. Ternyata ikan yang dimakan ini yang banyak mengandung merkuri dan lain-lain. Terjebaklah di otak anaknya gitu. Jadilah lahir autis. Iya. Ada pesan lagi nggak Mam nih buat ini apa namanya? Ya buat apa? Penonton. Travel gitu Ya, atau buat teman-teman atau yang ya, pengen ke sana. atau paling ininya pesannya buat teman-teman yang lagi mau ngangkat Sumbawa nih, apalagi yang sedang ngerancang paket website-nya. Iya, iya. Biar sama-sama lah kita jaga, kita terapin SOP-nya, Iya. kita briefing tamu-tamunya sebelum turun biar si hiu pausnya nggak terganggu lah. Betul. Kita bisa nikmati bersama biar bisa berkelanjutan. Atau apa namanya, pihak desanya juga bisa Menerapkan bantu aturan, ya. menerapkan SOP itu. Jadi enak, Pokmaswasnya nanti bisa jaga, bisa lindungi, enak lah. Karena emang harus berawal dari orang yang ada di situ sih Iya. sebenarnya yang mengeluarkan aturan. Kalau kita harapkan dari sebenarnya bisa sih dari apa namanya yang guide atau travelnya bisa, cuman di tamunya dia doang Iya. gitu kan, nggak bisa ke seluruhnya gitu suaranya. Jadi kalau dari desanya atau dari pihak terkait yang mengelola itu yang duluan menerapkan biar serempak kan, Iya. ini loh SOP-nya, ini yang harus dilakukan kalau mau ketemu hiu paus. Nah, baru di-share tuh ke semuanya. Semua jadi paham dan serempak gitu menerapkan itu gitu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa seperti Rinjani itu kan tadi Iya. yang ada kuotanya berapa orang sehari. Jadi harus daftar dulu Iya, hari orang apa register datang. kan. Register dulu, kalau full bisa reschedule. Oke deh, kita sampai di sini recordnya. Kita lanjutin ngobrolnya di belakang kamera aja. Karena tadi sebenarnya kita bikin video nih maunya tadi kita ngobrol nanti setelah ini gitu. Tapi sayang sekali ya. Nanti malah nggak asik ngobrolnya kalau udah terencana denger. Kalau gitu kita lanjut makan. Udah habis tapi. Udah habis? Udah habis. Udah pamitan sama. Udah gitu aja deh. Oke.